Diponegoro terhadap kolonialisme Belanda. Latar belakang Pangeran Diponegoro. Secara umum, Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh adanya ikut campur Belanda pada urusan kerajaan. Pihak keraton tidak berdaya akan pengaruh politik pemerintahan kolonial dan justru hidup mewah serta tidak mempedulikan rakyatnya. Selain itu, sebab khusus dari Perang Diponegoro adalah persaingan tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api yang melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kronologi Perang Diponegoro. Perang Diponegoro diawali pada 20 Juli 1825, di mana istana mengutus 2 bupati senior untuk memimpin pasukan Jawa Belanda menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegalrejo. Saat itu Diponegoro beserta sebagian pengikutnya mampu menyelamatkan diri, namun kediamannya habis dibakar. Perang Diponegoro banyak melibatkan elemen masyarakat seperti petani hingga golongan penyanyi yang menyumbangkan dana untuk Diponegoro. Perjuangan Diponegoro dibantu oleh Kiai Mojo yang merupakan tokoh spiritual pemberontakan. Hanya butuh waktu 3 minggu untuk Pangeran Diponegoro melakukan penyerangan dan menduduki Keraton Yogyakarta. Keberhasilan ini diikuti dan di beberapa wilayah pada tahun-tahun pertama. Pergolakan meluas ke arah timur mencapai Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Meluasnya pergerakan Diponegoro dianggap sebagai pergerakan kekuatan di seluruh Jawa. Dalam pelaksanaannya, Pangeran Diponegoro dilaksanakan melalui titik tergilnya puncaknya terjadi pada 1827 ketika Belanda menggerakkan 23.000 serdadu untuk melawan Diponegoro. Untuk mempersempit pergerakan Diponegoro, Belanda merancang teknik benteng stel dengan membangun benteng-benteng di wilayah strategi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga Pangeran Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo ditangkap, menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Alibasah Sentot Prawirodhijo. Pada tanggal 21 September 1829, Belanda membuat sayembara hadiah 50.000 gulden bagi siapa saja yang dapat menangkap Diponegoro dalam keadaan hidup atau mati. Pada tanggal 16 Februari 1830, melihat keadaannya yang lemah, Pangeran Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, Kolonel Blackstick-Leys. Pertemuan dilakukan beberapa kali dengan Jenderal Kedok untuk mengadakan gencatan senjata. Mata-mata dari Belanda melihat bahwa Diponegoro bersikeras mendapatkan pengakuan sebagai Sultan di Jawa bagian selatan. Pada 25 Maret 1830, pasukan Belanda disiapkan untuk menangkap Diponegoro. Pada akhir 28 Maret 1830, Jenderal de Kock mampu menjepit pasukan Diponegoro dan Diponegoro mau menyerah diri. Penyerahan Diponegoro menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Setelah ditangkap, Diponegoro masih di Gedung Kesridenan Semarang di Ungaran dan dibawa ke Batavia pada 11 April 1830. Kemudian dipindah ke Manado pada 30 April 1830 serta tiba di Banteng New Arden pada 3 Mei 1830. Pada tahun 1834, Pangeran Diponegoro dipindahkan ke Makassar dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Dampak Perang Diponegoro. Korban kurang lebih 200.000 jiwa pada penduduk Jawa. Korban 8.000 tertera Belanda dan 7.000 terdadu pribumi yang membantu Belanda. Penegasan dominasi Belanda pasca kekalahan Diponegoro. Raja dan bupati tunduk kepada Belanda.